Baik, selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Jaka Triana, SPD MPD. Saya sebagai pengawas SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik atau best practice dengan judul implementasi kepengawasan berdiferensiasi kepada kepala sekolah dalam memahami rapot pendidikan untuk menyusun program berbasis data. Mengapa saya mengambil judul ini? Latar belakang mengapa judul ini saya gunakan adalah yang pertama, sesuai dengan Permendikbudristek nomor 1 tahun 2023 telah terjadi perubahan peran pengawas, yaitu peran pengawas sebagai pendamping satuan pendidikan untuk mengidentifikasi, membenahi, dan merefleksikan berdasarkan rapot pendidikan. Sedangkan yang kedua adalah kondisi capaian rapot pendidikan dari 6 kartu pada setiap sekolah itu berbeda-beda, sehingga pengawas dalam memberikan pendampingan harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sebagai dasar pemikiran karya best practice ini adalah mengadopsi istilah pembelajaran berdiferensiasi yang tertuang dalam Permendikbudristek terkait kebijakan Merdeka Belajar, di mana pembelajaran selalu mempertimbangkan perbedaan individu dalam hal minat, kecepatan, gaya belajar, dan kebutuhan yang lain. Maka implementasi kepengawasan berdiferensiasi itu juga menyesuaikan bahwa pendampingan pada kepala sekolah harus melihat perbedaan-perbedaan yang ada di setiap sekolah. Antara lain adalah rapot pendidikan. Yang kedua adalah terkait dengan kapasitas kepala sekolah. Mengadopsi pada istilah pembelajaran berdiferensiasi, maka implementasi kepengawasan berdiferensiasi itu juga melaksanakan atau dalam pelaksanaannya memperhatikan perbedaan yang ada di satuan pendidikan. Yang pertama adalah konten, di mana konten ini dilihat dari rapot pendidikan dari 6 kartu yang ada. Yang kedua adalah perbedaan proses. Nah, dalam hal ini kita lihat teknik pendampingan di setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Yang pertama bisa dengan coaching, mentoring, facilitating, dan juga bisa consulting, tergantung dari kondisi sekolah tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu terkait dengan perbedaan produk. Nah, hasilnya adalah ada perbedaan rencana program yang dibuat oleh sekolah sesuai dengan rekomendasi benahi yang ada di dalam rapot pendidikan masing-masing. Langkah-langkah pelaksanaan pengawasan berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan pendampingan. Kegiatan yang dilakukan oleh pengawas adalah pertama, memetakan rapot pendidikan di satuan pendidikan dan juga memetakan kapasitas kepala sekolah. Berikutnya menyusun jadwal kunjungan. Langkah yang kedua adalah pendampingan terhadap perencanaan program di sekolah. Nah, dalam hal ini kita menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi kapasitas kepala sekolah. Antara lain bisa dengan coaching, dengan mentoring, facilitating, dan consulting. Langkah ketiga adalah pendampingan terhadap pelaksanaan program tersebut. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, yaitu pelaporan pendampingan. Bagaimana implementasi kepengawasan berdiferensiasi di sekolah dilaksanakan? Mari
Kita lihat tayangan video berikut ini. Siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Nah, capaian ini naiknya 4,81% dari tahun 2022. Ya. Kemudian untuk karakter itu juga baik dan alhamdulillah capaiannya naik 10,93% dari tahun 2020. Nah, sisi lain Bapak, untuk iklim keamanan sekolah capaian juga naik 0,63% dari tahun kemarin. Termasuk juga iklim kebinekaan. Baik, capaiannya naik 58%. Kemudian kualitas pembelajaran itu baik, kemudian naiknya 10,21% dari tahun 2022. Nah, sebagai bentuk apresiasi atau apa dari rapat pendidikan ini, kami SD Muhammadiyah Mantaran mendapatkan Gus Final. Oh, luar biasa. Baik. Mungkin ada beberapa strategi yang diterapkan Pak Nur, sehingga hasil capaian rapot pendidikan ini bisa meningkat, hampir semua meningkat ya. Iya. Dari tahun 2022 ke 2023 ini. Strateginya apa Pak? Kami senantiasa mengevaluasi apa yang kurang di sekolah kami. Kemudian kami membuat strategi, kemudian kami laksanakan. Ya, apapun itu, kemampuan literasi menurun. Kenapa? Itu kami di SD Negeri Panguan, SD yang gagasan dapat akreditasi dengan nilai A. Saya akan segera masuk ke ruang kepala sekolah. Kebinekaan gitu. Meski demikian untuk karakter adalah indikator. Nah, demikian tadi implementasi kepengawasan berdiferensiasi dengan implementasi kepengawasan berdiferensiasi, maka pendampingan kepada satuan pendidikan berjalan lebih optimal dan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Semoga video singkat ini bermanfaat. Selamat siang dan terima kasih.